metode penentuan sampel. Ya. Jadi dalam persiapan sampling sampah, ya, kita bisa menggunakan SNI yang ini tidak kalah tuanya dengan yang tadi ya, tapi ya karena masih berlaku kita pakai ya. SNI 193964 tahun 94. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah sangat hafal tentang metode pengambilan, pengukuran contoh dan komposisi sampah perkotaan. Walaupun Bapak Ibu referensi sangat banyak saat ini ya. Metodenya terus berkembang ya. Misalnya ada metode menggunakan ASTM ya. Kemudian metode menggunakan Wastewise City Tools ya. Cukup banyak ya. Tapi kita tampilkan yang dasar dulu, yang masih mungkin, tapi mungkin nanti perlu modifikasi sedikit lah ya. Yang pertama adalah jika menggunakan metode SNI untuk proses pengambilan sampel ini adalah yang paling penting dilakukan adalah Bapak Ibu harus melakukan pengumpulan data ya. Pengumpulan data awal, populasi lah kita sebut. Karena kita akan berhubungan dengan sampling ya. Berarti kalau kita akan menentukan sampelnya berapa banyak, paling tidak dengan metode yang sederhana, statistik sederhana, kita harus tahu populasinya berapa. Nah, populasi ini sebenarnya sudah sangat dibantu dengan tadi ada websitenya BPS ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada BPS menyediakan ya data kependudukan kabupaten, kota, kecamatan dan seterusnya di situ. Jadi harus kita akses dulu untuk menentukan data awal. Minimal jumlah penduduknya ada berapa gitu ya. Jumlah jiwa per kakaknya ada berapa. Bagaimana struktur ekonomi masyarakatnya gitu ya. Kemudian jumlah berkembang lagi ya, jumlah tokonya berapa, jumlah hotelnya berapa, jumlah fasilitas pendidikannya berapa, jumlah sarana prasarana ibadahnya berapa dan seterusnya. Nah, setelah ketemu populasinya, berarti selanjutnya adalah bagaimana menentukan jumlah sampelnya. Nah, nanti poin kedua kita akan lihat di slide yang selanjutnya, Bapak Ibu ya. Ini fokus ke satu dulu. Nah, setelah penentuan jumlah sampelnya berapa, baru menentukan lokasi samplingnya. Kemudian yang saya tidak nomori, Bapak Ibu seharusnya 4 ya. Kemudian 5, kemudian 6. Nah, 4, 5, dan 6 ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Yebi, insya Allah besok. Gitu ya. Jadi teknis pelaksanaan samplingnya seperti apa, analisis hasil samplingnya, sampai ketahuan timbulan dan komposisi sampahnya berapa. Jadi 4, 5, 6 itu akan menjadi bagian di pertemuan esok hari. Jadi Bapak Ibu besok mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk tetap bisa hadir untuk menikmati proses belajar yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, kita coba fokus ke sumber. Jadi kalau di dalam sampling kan ada istilah domestik ya, domestik dan non-domestik. Jadi kita fokus domestik dulu. Domestik adalah sumber dari rumah tangga, perumahan. Di dalam SNI ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah rumah permanen, rumah semi permanen, dan yang ketiga adalah rumah non permanen. Asumsinya adalah tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan. Kuantitasnya pengaruh, kualitasnya juga pengaruh. Nah, PR-nya, tantangannya kan di sini nih, bagaimana menentukan. Apakah begitu kita sampel, terus kemudian datang ke rumah orangnya langsung tanya, Pak, kira pendapatan Bapak berapa? Gitu kan sangat tidak etis seorang surveyor langsung datang untuk bertanya, oh Bapak nggak masuk sampel ini, masuknya sampel yang satunya. Gitu. Nah, didekati dengan berbagai macam parameter pendekatan. Jadi lewat misalnya kategori perumahannya seperti apa, kondisi fisik rumahnya, kemudian seharusnya nomor 2 fasilitas dulu ya, fasilitas rumah tangga yang ada, baru hubungannya dengan pendapatan. Saat sudah enak diajak ngobrol. Nah, berdasarkan pengalaman sampel di lapangan seperti ini, kami coba untuk membuat kategori. Tapi balik lagi, ini adalah fleksibel sifatnya ya. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Jadi kategori rumah untuk sampel domestik misalnya. Dengan pendapatan tinggi tadi, dengan istilah di SNI ini karena permanen ya. Nah, kondisi rumahnya adalah permanen, misalnya dapat berupa lantai 2 atau lebih, luas lahan, dan bangunan yang luas. Gitu.
Kemudian fasilitasnya ada garasi mobil permanen, sistem penerangan, ventilasi yang baik, lantai rumah dengan keramik, tersedia teras, ruang tamunya ada, ruang keluarga ada, fasilitas air bersih, sanitasi yang baik. Artinya ada hal-hal yang bisa dilihat oleh surveyor. Oh, dilihat, oh ini masuk kategorinya permanen. Ayo kita masuk untuk minta persetujuan. Kira-kira gitu ya. Baru nanti pertanyaan selanjutnya hubungannya dengan pendapatan. Gitu. Tapi balik lagi, ini hanya acuan saja Bapak Ibu ya. Karena yang penting ada kesepakatan. Mana yang tinggi, mana yang sedang, mana yang rendah. Kalau kita survei di sumber sampah. Nah, yang kedua adalah semi permanen ya, semi permanen. Bangunannya ya semi permanen ini agak susah kalau misalnya di daerah perkotaan gitu. Ya katakanlah mungkin hanya lantai 1 saja. Luas lahan bangunan tidak begitu luas ya. Garasi mobil mungkin tidak permanen atau bahkan tidak memiliki. Pagar juga tidak permanen, sistem penerangan, ventilasi biasa dan seterusnya. Nah, itu ditentukan. Kemudian yang bawah juga ya non permanen ya. Jadi sebenarnya cara ini adalah untuk memudahkan surveyor untuk menentukan mana sih sampel saya untuk kategori ini, dan kategori ini. Karena kita masih menggunakan asumsi bahwa tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah yang dihasilkan. Nah, pertanyaan pasti kita sering mendapatkan ini. Berarti tantangannya adalah sangat subjektif gitu ya. Ya tergantung yang menilai gitu ya. Oh yang itu tinggi, yang ini sedang, yang ini rendah gitu. Ya memang gitu. Tapi memang dalam suatu sampling kan ada batasan-batasan yang kita bisa sampaikan di sana gitu ya. Jadi memang perlu ada kesepakatan agar ada strata. Supaya untuk membuktikan bahwa tinggi, sedang, rendah ini berpengaruh gitu. Tapi kalau nanti setelah sampling ternyata tidak berpengaruh, ya itu hal yang lain yang kita bisa dapatkan. Nah, pastinya kesepakatan ini satu lokasi dengan lokasi yang lain berbeda, Bapak Ibu. Jadi memang fleksibilitas dalam sampling ini sangat kita perlukan ya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan masih semangat semuanya. Nah, masih di SNI yang sama Bapak Ibu ya. SNI 94 ini, 193964 ini. Selain perumahan, dia sebutkan ada juga sampling yang harus dilakukan untuk non-perumahan. Atau di dalam bahasa sampling kita sering sebut mungkin istilahnya adalah non-domestik. Gantung Bapak Ibu sebutnya yang mana. Non-domestik ini ada yang berasal dari toko, kantor, sekolah, pasar, jalan, hotel, restoran, dan seterusnya. Nah, ini tentunya bentuknya, aktivitas di dalamnya sangat beragam. Nah, kalau memungkinkan Bapak Ibu, silakan bedakan berdasarkan kategorinya. Ada ukuran toko, misalnya toko kelontong yang nempel di rumah. Ada toko kelontong yang punya tokonya sendiri. Ada ruko, ada minimarket yang sifatnya modern, gitu, yang banyak tersebar saat ini. Kan beda-beda ya. Jadi bisa ditentukan berdasarkan ukuran. Kantor juga begitu, berdasarkan ukuran dan jumlah pegawai. Jadi kalau sampelnya misalnya ada 5 untuk toko, berarti perlu variasi ukuran ini. Tapi ya balik lagi tergantung dari tujuan Bapak Ibu. Kemudian begitu juga dengan sekolah, ada SD, SMP, SMA. Pasar juga begitu, ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Gitu. Kemudian jalan juga beda, penginapan juga sama, ada tipe melati, bintang, kemudian restoran juga iya, dan fasilitas umum lainnya. Nah, berdasarkan ukuran-ukuran ini jangan khawatir, karena semuanya data bisa kita satukan, gitu. Tergantung dari unit yang kita. Jadi ada tambahan data yang kita perlukan setelah sampling toko, kita perlu tanya jumlah pegawainya berapa gitu, di dalam toko tersebut. Untuk mempengaruhi, artinya semakin banyak pegawai, ada identifikasi bahwa aktivitasnya semakin kompleks. Gitu. Areanya semakin luas. Gitu. Produksi sampahnya juga semakin banyak. Berarti ada data jumlah pegawai, luas area atau luas area. Jadi satuannya bisanya kayak ini nanti Bapak Ibu. Misalnya kilogram per pegawai atau per orang per hari. Atau pilihan yang kedua adalah misalnya kilogram per
meter persegi per hari. Jadi boleh ya, 2 satuan ini. Kemudian yang kantor, Bapak Ibu, jumlah pegawai. Sekolah, jumlah murid, jumlah guru, pasar bisa pakai luas meter persegi atau jumlah pedagang yang ada di sana. Kemudian panjang jalan biasanya dalam satuan meter. Kemudian untuk hotel, jumlah tempat tidur, sama halnya mungkin dengan rumah sakit juga ya, jumlah bed. Kemudian restoran bisa menghitung dengan jumlah kursi dan luas area. Walaupun nanti kita bicara ada kafe-kafe saat ini yang sistemnya take away ya, atau makanan-makanan cepat saji saat ini sistemnya take away, kursinya nggak banyak, gitu. Luas areanya kecil, tapi jumlah sampahnya banyak. Jadi ini menjadi pertimbangan juga di sana. Kemudian berdasarkan fungsinya ada taman, area parkir, tempat wisata dan seterusnya. Ini berdasarkan luas area. Nah, bagaimana Bapak Ibu menentukan jumlah sampelnya? Kita sediakan dari SNI. Disebutkan di sana menggunakan metode yang sebenarnya sangat sederhana, Bapak Ibu. Rumusnya seperti ini. S atau sampel ya, jumlah contoh dikali sama dengan CD. CD ini adalah koefisien ya. Koefisien dari perumahan itu atau koefisien dari kota itu ya. Ada 1, ada 0,5 ya. Tergantung dari kotanya. Kemudian di akar PS ya. PS itu adalah jumlah populasi. Populasi tadi kita sudah dapat kan dari data BPS ya. Jadi simple sekali rumusnya. Nah, kemudian jumlah sampelnya berapa? Jumlah contohnya berapa? KK-nya gitu. Karena kan yang kita sampel per rumah gitu ya, bukan per orang. Berarti kita tinggal menentukan S tadi dibagi dengan jumlah orang per keluarga, jumlah jiwa per keluarganya. Nah, ketemulah jumlah sampelnya berapa. Nah, ini yang sebelah kanan contoh Bapak Ibu ya. 1 juta jiwa populasinya, kemudian ketemulah S-nya dengan dimasukkan rumus yang ini, ketemu jumlah S-nya adalah 1000. Gitu. Nah, diketahui bahwa jumlah KK-nya 5 jiwa per KK. Berarti dengan rumus yang ini, ya, ini kita bisa hitung 1000 dibagi 5, karena 5 orang. Ketemulah adalah 200 KK atau 200 rumah. Gitu ya. Nah, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa pendapatan tinggi di kota tersebut diasumsikan adalah 25%, pendapatan sedang adalah 30%, pendapatan rendah adalah 45%. Berarti dari 200 ini dibagi-bagi. Dibagi 25%, dibagi 30%, dan dibagi 45%. Ketemu untuk permanen 50 rumah, semi permanen 60 rumah, non permanen adalah 90 rumah. Sebenarnya sederhana, tapi memang butuh fokus ya Bapak Ibu untuk bisa melihat ini. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena ini terus dipakai, kami juga pakai terus pada saat sampling, kan nggak ngitung-ngitung terus ya. Sekarang sudah sangat mudah. Kita buat dengan cara sederhana, pinginnya dengan model database gitu ya. Tapi kita pikir ya sudahlah, pakai Excel saja oke gitu ya, bisa gitu. Nah, kita buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang sudah request, ada menurut panitia sudah ada yang request, ada Excel yang bisa Bapak Ibu akses. Bentuknya Excel, bukan PDF ya. Jadi Excel seperti gambar yang sebelah kiri Bapak Ibu ya, yang warna kuning dan hijau ini. Ini adalah SNI tadi yang kita rubah dalam bentuk adalah Excel. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi yang warna kuningnya saja nanti ya. Jadi diisi sesuai dengan data lapangan. Yang diisi misalnya jumlah populasi, terus kemudian koefisien perumahannya, CD-nya. Nah, ini pilihannya ada di sini. Mau 0,5 atau 1. Nah, kemudian yang hijau nanti otomatis. Dia sudah kita masukkan rumus. Walaupun ya sebenarnya rumusnya simple. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri banyak sekali pekerjaan di lapangan, gitu ya ini akan sangat terbantu pasti ya. Kemudian jumlah KK-nya dari mana? Ini dari data BPS ya. Ini juga dari data BPS Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Bisa juga dari data BPS atau mengikuti dari SNI-nya juga boleh. Yang penting setelah diisi 25, 30, 45, cek di sini. Harus 100% ya.
Nah, kalau sudah 100%, ini sudah otomatis langsung keluar. Totalnya 200 rumah, permanen sekian, ini 60 sekian, 90 untuk non-permanen. Ini sudah dalam bentuk Excel, Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih simple. Tapi di SNI itu Bapak Ibu, jadi tidak juga semua kekuatannya ada di Excel ini, tidak. Gitu. Tapi di SNI ini sebenarnya sudah ada juga suatu tabel yang membantu kita. Gitu. Kalau untuk kota dengan jumlah penduduk 1.000 sampai 2.500, ini adalah jumlah S-nya, ini adalah jumlah K-nya. Sudah ada di sana. Jadi bisa Bapak Ibu lihat, tadi 1.000 ya, 1.000 jiwa, 1.000, kemudian jumlah S-nya adalah 1.000, kemudian jumlah K-nya adalah 200, cocok ya. Kemudian ada jumlah yang kategori kota besar, 500 juta jiwa, 500.000 ya, nah ini 1 juta jiwa, kemudian jumlah K-nya berapa, dan seterusnya. Dan juga ada klasifikasi untuk yang ini rumah atau domestik, yang ini adalah non-domestik. Toko, sekolah, kantor, pasar, jalan, dan seterusnya, ini bisa diambil minimal 3, banyaknya ada 30. Ini adalah 10, ini 13. Ini 5 sampai 10. Jadi beda-beda tergantung kotanya. Nah, bagaimana dengan kegiatan yang lain? Tadi kan ada yang lain ya. Ada fasilitas, ada restoran, ada hotel, dan seterusnya. Nah, di SNI ini disebutkan kalau lokasi lain yang belum ada di tabel ini boleh diambil dengan nilai 10% dari populasi. Minimal satu lokasi per kotanya. Ya, kalau memang tidak ingin membandingkan kegiatannya. Kalau dapat satu kan kita nggak bisa bandingin Bapak Ibu ya. Nah, tidak bisa banding. Nah, Bapak Ibu sebagai juga bonus Bapak Ibu yang request ya, kita tidak hanya ingin menyediakan dalam bentuk Excel yang di SNI-nya saja, tapi kita ingin juga menghadirkan ada rumus yang lain Bapak Ibu. Jadi tergantung Bapak Ibu akan pilihnya yang mana nanti. Di Excel tersebut kita juga gunakan adalah yang pertama tadi SNI, yang kedua adalah menggunakan rumus Slovin Bapak Ibu ya. Slovin. Jadi ada sheet-sheetnya nanti, rumus Slovin. Nah, di sini juga bisa diakses dengan yang berwarna kuning. Kemudian tingkat kesalahannya kita bisa pilih, mau diisi 1%, 5%, 10%. Kemudian secara otomatis dihitung, ketemu jumlah sampelnya. Jumlah KK kita masukkan yang dari data BPS tadi. Kemudian ketemu jumlah sampel rumahnya. Nah, ini juga sama dari BPS juga. Kemudian ketemu jumlah sampel per kategorinya. Jadi balik lagi ini untuk memudahkan Bapak Ibu supaya bisa membandingkan antara satu metode dengan metode yang lain. Baru ngomongin jumlah sampelnya saja Bapak Ibu, jumlah sampel. Atau metode yang lain, misalnya menggunakan nomogram Harry King. Walaupun nomogram ini agak perlu diotak-atik sedikit ya Bapak Ibu karena ada gambar. Tapi balik lagi, ini memudahkan Bapak Ibu bisa menggunakan yang kuningnya saja untuk memasukkan data, ya, untuk memasukkan data yang didapatkan dari grafik yang ada di sebelah kirinya. Gitu ya. Nah, jadi angka-angka tersebut kemudian ketemulah jumlah sampelnya berapa. Dan ini udah lebih simpel, ketemunya adalah jumlah jiwanya. Gitu. Jadi yang kuning ada yang di sini. Nah, berbagai metode ini atau berbagai metode yang lain tersedia dalam file Excel dapat diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Ada satu lagi kalau tidak salah saya, ada satu metode lagi, tapi saya lupa. Tapi nanti Bapak Ibu silakan lihat di file Excel-nya. Sehingga ujung-ujungnya akan ketemu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita akan dapat rekapan nanti adalah rekapitulasi dari sampel yang akan digunakan. Sampling skala apa begitu, ini contoh ya, ada satu pekerjaan kita yang saya tampilkan. Oh ini loh di lokasi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai H aja ya, sampai H ya, populasinya sekian, jumlah sampelnya sekian. Ini didapatkan tadi dari hasil rumusan tadi. Kemudian dari sampling ada lokasi yang lain lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ketemulah ini yang domestik ya.
kemudian yang ini adalah non-domestik. Oh, ketemu nih, toko sekian, kantor sekian, rumah makan sekian, fasilitas kesehatan, dan seterusnya. Untuk yang kiri, kebetulan kerjaannya ada skala desa, yang kanan ini untuk kota. Gitu. Nah, tergantung kan keperluan sampling yang kita lakukan. Gitu. Nah, untuk kota, wilayahnya dibagi jadi kayak gini, gitu ya. Tapi ini fleksibel saja. Terus kemudian sampelnya ketahuan, kemudian non-domestiknya, ini non-domestik juga ketahuan. Sehingga kalau direkap adalah jumlah sampel yang dibutuhkan berapa? Untuk skala A, skala B, ada 117 dan 137. Nah, dari jumlah ini pasti nanti akan berhubungan dengan biaya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang di instansi untuk merencanakan di 2022 misalnya akan melakukan sampling, ya hitung biayanya dari sekarang udah bisa nih. Berapa jumlah sampelnya, berapa tenaga yang dibutuhkan, waktunya berapa lama, gitu ya. Terus kemudian peralatan tambahan yang lain apa saja. Gitu. Nah, nanti bisa kita lihat. Nah, yang paling penting diingat oleh Bapak Ibu nanti adalah pertimbangan penyebaran sampling. Ya. Jadi misal ini kebetulan saya ambil petanya adalah kabupaten, ini kabupaten saya nih Bapak Ibu, ini Kabupaten Sleman gitu ya. Misalnya kita akan ngambil samplingnya adalah di lokasi 9 lokasi ini, gitu. Tapi pinginnya adalah satu kabupaten sebenarnya. Nah kalau dari gambar ini kan tidak mewakili ya, hanya sebelah kanannya saja. Tapi yang sebelah kiri, sebelah tengah, sebelah bawah, gitu ya, sebelah utara tidak mewakili Bapak Ibu. Jadi pada saat sampel kalau kita sebutkan itu adalah keperluan satu kabupaten, berarti harus ada keterwakilan keseluruhan wilayah. Perwakilan misalnya ada dari setiap kecamatan atau bahkan tingkat levelnya lebih rendah, kelurahan, RT, RW, tergantung dari tingkatan sampel yang Bapak Ibu lakukan. Ragam aktivitas juga iya. Dari yang jenis toko yang seperti ini, jenis toko yang seperti itu. Gitu. Ada sekolah SD diambil, kemudian ada SMP juga diambil, gitu. SMA juga diambil sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi nanti balik lagi di sini. Ya. Ini juga menentukan tenaga, biaya, ya, dan waktu. Jadi orangnya berapa? Gitu. Orangnya sedikit, berarti waktunya lebih panjang, biayanya jadi lebih naik. Oh, orangnya banyak, berarti waktunya pendek, tapi biayanya juga sama. Gitu. Jadi tergantung dari Bapak Ibu lakukan. Nah, sehingga bisa realistis ya untuk biaya ini supaya tidak tebak-tebak saja. Nah, Bapak Ibu, sedikit lagi materi saya sampai mungkin jam 10.30 ya Mbak Ima ya. Oke. Nah, penentuan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kan kita banyak bicara sampelnya di rumah ya, di sumber langsung. Bagaimana kalau sampelnya itu ada di TPS? Kan tadi saya bilang di slide sebelumnya ada alur ya, ada sumber sampah, ada pengumpulan, ada transfer point, kemudian ada TPA gitu. Nah, kalau kita akan samplingnya di TPA ini seperti apa gitu ya? Atau samplingnya di TPS ini seperti apa? Apakah sama seperti yang ada di rumah gitu? Nah, ini kira-kira Bapak Ibu untuk sampling di TPS atau di TPA yang biasa istilahnya disebut dengan load count analysis. Ya. Jadi sebenarnya lebih simpel, cuma terlihatnya sampahnya memang lebih banyak. Gitu. Nah, data awal yang perlu kita lakukan, identifikasinya adalah meliputi, kita perlu tahu dulu di lokasi TPS atau TPA ini, ya, jumlah dan ritasi kendaraan masuknya berapa. Oh, ada di TPS A misalnya ya. Ada Tosa yang masuk atau motor roda 3 pakai bak belakang itu masuk 3. Tapi ritasinya masing-masing 3 kali. Berarti ada ya 3 kali 3 tadi ya. Berarti bolak-baliknya. Oh, udah ketahuan data jumlah kendaraan sama ritasi, kita ambil misalnya minimal 10% ya, dari tiap jenis kendaraan. Oh, ada pick up sekian kita ambil,
kendaraan roda 3-nya sekian kita ambil, kalau di TPA ada truk sekian kita ambil. Nah, setelah kita ambil dan kita tentu kendaraan sebagai sampelnya, gitu ya, pilih kendaraan sebagai sampel, data selanjutnya kita perlu tahu kendaraan tersebut itu ngambilnya dari mana, gitu. Dari rumah, dari kantor, perumahan, atau industri atau apa gitu, supaya jelas dari mana sampah ini berasal. Ini juga bisa digunakan kalau suatu lokasi tidak melakukan sampling di sumber sampah untuk bisa mengetahui sampah yang masuk ke dalam sistem yang dikelola oleh pemerintah daerah ini seperti apa, gitu, berapa banyak dan jenisnya apa saja. Nah, setelah itu kita lakukan semua, Bapak Ibu, kita pilih kendaraan sebagai sampel, sudah kita tentukan drivernya siapa, platnya berapa, gitu. Nah, setiap dia masuk, atau sekali sajalah ya, karena ukur volume ini kan nggak berubah-berubah. Penting kita adalah tahu sudah jelas lebar bak belakangnya itu berapa, panjang baknya berapa. Yang mungkin berubah setiap hari adalah tinggi sampah yang masuk. Ya kadang kurang dari bak, tapi jarang sih. Biasanya dia akan memenuhi terus ya, kecuali dia sudah keliling tapi tidak dapat sampah. Yang ada biasanya adalah melebihi kapasitas. Nah, berarti tingginya dicatat. Tinggi sampah dikali lebar baknya, dikali dengan panjang baknya, akan dapat data volume dengan satuan meter kubik ya. Jadi meter kubik ini sudah kita dapatkan. Nah, kita bisa menggunakan ada timbangan misalnya, gitu ya. Misalnya timbangan yang besar itu timbangan sapi misalnya. Misal kalau ada di satu kota menganggap itu penting dan disediakan karena sudah dilakukan setiap saat. Sapi kalau mau dipotong kan di pemotongan ditimbang dulu. Nah, kita bisa timbang juga pakai timbangan kendaraan. Berarti perlu data kendaraan kosong sama terisi, gitu ya. Nah, oh ini nggak mungkin. Oke, nggak mungkin nggak apa-apa. Kan seorang surveyor nggak habis pikiran nggak mungkin satu, kita pilih alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua apa? Ke bawah Bapak Ibu ya. Ke bawah juga nomor 3, jika tidak ada timbangan, silakan Bapak Ibu pilihan ya. Boleh mengambil seluruhnya. Satu muatan itu full diambil kemudian ditimbang. Oke, silakan kalau mampu. Tapi kalau tidak, ambil seperempatnya saja. Seperempat, tapi pastikan memang seperempat dari kendaraan. Dan kemudian timbang. Timbang beratnya full keseluruhan, kemudian bisa dibandingkan antara berat sama volume, kemudian ketemulah densitas. Nah, densitas ini sangat penting. Inilah yang dilakukan 8 hari berturut-turut supaya Pak, kita bisa melihat trennya. Nah, karena data densitas ini akan kita pakai sebagai data ini patokan data kita gitu ya, yang akan kita selanjutnya gitu ya. Kita akan pakai terus-terus karena yang kita punya hanya paling mudah diakses kan yang ini Bapak Ibu ya. Sedangkan yang berat pada saat sampling saja. Tidak mungkin setiap saat keluarin sampahnya, kemudian timbang, kemudian catat gitu ya. Pasti sudah langsung naik ke truk, kemudian bawa ke TPA. Jadi data densitas ini sangat penting ya. Walaupun referensi sudah ada berapa sih densitas di TPS, tapi balik lagi ini untuk menyeragamkan data dan kepentingan untuk memastikan bahwa data Bapak Ibu itu apakah masuk dalam ring referensi atau tidak gitu ya, untuk memastikan. Kemudian catat di logbook ya, logbook yang Bapak Ibu juga yang sudah mengakses logbooknya kita coba kasih juga logbook versi yang ada, yang aplikatif di lapangan, dalam bentuk PDF dan mungkin ya, tapi nanti dipastikan oleh Mas Yebi besok, dalam bentuk Excel. Jadi bisa Bapak Ibu rubah sesuai dengan pertimbangan Bapak Ibu di lapangan. Nah ini sangat sangat membantu. Jadi tinggal print besok udah sampling. Nah, langkah 1 sampai langkah 5 diulangi lagi. 1 sampai 5 ini diulangi untuk kendaraan yang lain. Jadi dicatat terus seberapa banyak kendaraan dipilih untuk jadi sampel Bapak Ibu. Baru kemudian lanjutkan ke analisis komposisi. Nah, analisis komposisi nanti ada
ada ceritanya lagi bagaimana menganalisis komposisi Bapak Ibu ya. Nanti akan diceritakan oleh Mas Yebi besok. Ada metode pemisahan, ada quartering, dan seterusnya. Banyak metode yang bisa kita terapkan untuk analisis komposisi.